Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi yang kelima tentang sumber daya manusia atau SDM. Berikut ini ada definisi dari sumber daya manusia atau SDM, yaitu merujuk pada semua individu yang bekerja dalam sebuah organisasi atau perusahaan. SDM juga menjadi elemen yang paling berharga dalam organisasi karena mereka menyediakan tenaga kerja, pengetahuan, keterampilan, dan kontribusi intelektual untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut ini peran utama sumber daya manusia dalam organisasi yang mencakup rekrutan dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja, kompensasi dan manfaat, manajemen konflik, kebijakan dan kepatuhan, serta mitra strategis. Selanjutnya ada fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perekrutan dan seleksi. Perekrutan adalah proses menarik calon karyawan yang berkualitas untuk mengisi posisi dalam organisasi. Dan seleksi melibatkan evaluasi dan pemilihan calon yang paling sesuai dengan kebutuhan dan budaya organisasi. Tujuannya untuk memastikan organisasi memiliki karyawan yang berkualitas dan yang sesuai dengan posisi yang ada. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Pelatihan ini melibatkan karyawan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif. Pengembangan yang mencakup proses lebih panjang untuk membantu karyawan mengembangkan potensi mereka dan mencapai tujuan karir. Yang ketiga, kompensasi dan manfaat. Fungsi ini melibatkan perancangan dan pengelolaan sistem kompensasi yang mencakup gaji, insentif, bonus, dan manfaat seperti asuransi kesehatan atau pensiun. Tujuannya itu untuk memotivasi karyawan, menjaga daya tarik perusahaan, kemudian mempertahankan karyawan yang berkualitas. Yang keempat, evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja itu melibatkan penilaian dan umpan balik terhadap kinerja karyawan dan membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan, serta memberikan dasar untuk rencana pengembangan dan pengambilan keputusan terkait promosi, penghargaan, atau pelatihan tambahan. Selanjutnya ialah teori manajemen sumber daya manusia, yang melibatkan berbagai teori dan pendekatan yang membentuk cara organisasi mengelola sumber daya manusianya. Berikut adalah beberapa pendekatan dan konsep dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, teori X dan teori Y oleh Douglas McGregor. Teori X ini menganggap bahwa sebagian besar orang secara alami tidak suka bekerja. Mereka perlu diawasi dan cenderung menghindari tanggung jawab. Oleh karena itu, manajemen harus bersifat otoriter. Kemudian teori Y itu sebaliknya, berpendapat bahwa orang dapat secara alami bersifat produktif, kreatif, dan menyukai pekerjaan. Yang kedua itu pendekatan sistem, fungsi sumber daya manusia. Pendekatan ini itu melihat organisasi sebagai sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait, termasuk sumber daya manusia, serta fungsinya itu harus diintegrasikan dalam konteks sistem organisasi untuk mencapai tujuan keseluruhan. Yang ketiga, pendekatan perilaku atau behavioral approach. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami perilaku dan motivasi karyawan. Teori ini berisi seperti motivasi, teori kebutuhan, dan pembelajaran. Yang keempat itu pendekatan kualitas sumber daya manusia atau human resource quality. Konsep ini menekankan pentingnya mengembangkan dan mempertahankan karyawan yang berkualitas yang melibatkan seleksi ketat, pelatihan, dan pengembangan. Yang kelima, pendekatan strategis atau strategis HRM. Pendekatan yang menekankan peran strategis dalam mencapai tujuan bisnis organisasi dan harus diintegrasikan dengan perencanaan strategis dan tujuan jangka panjang perusahaan. Yang keenam, teori rasio manajemen atau span of control theory, yang membahas beberapa banyak karyawan yang dapat diawasi oleh seorang manajer dengan efektif dan mempengaruhi struktur organisasi dan peran manajer dalam HRM. Selanjutnya ada tantangan dan peran manajemen sumber daya manusia yang berkembang seiring dengan waktu. Nah, berikut ini beberapa tantangan yang saat ini dihadapi oleh
sumber daya manusia dan bagaimana sumber daya manusia dapat menjadi mitra strategis dalam manajemen. Berikut tantangannya. Yang pertama, perubahan teknologi. Yang kedua, kekurangan bakat. Yang ketiga, diversitas dan inklusi. Yang keempat, keseimbangan kerja dan hidup. Yang kelima, kepatuhan peraturan. Nah, perannya sebagai mitra strategis itu yang pertama, pengembangan strategis sumber daya manusia. Yang kedua, menganalisis data dan matriks. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Yang keempat, manajemen perubahan. Yang kelima, budaya organisasi. Yang keenam, diversitas dan inklusi. Yang ketujuh, hubungan karyawan. Dan kedelapan, tantangan global. Salah satu contoh perusahaan atau organisasi sumber daya manusia itu yang dikutip sebagai contoh keberhasilan dalam manajemen sumber daya manusia adalah Google. Karena Google dikenal karena praktik-praktik yang inovatif dan pendekatannya terhadap progresif terhadap manajemen sumber daya manusia. Sementara itu, setiap organisasi memiliki konteks dan kebutuhan yang berbeda. Praktik-praktik yang diterapkan oleh Google memberikan wawasan berharga tentang bagaimana manajemen sumber daya manusia yang efektif dapat berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.